Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya Muhammad Fari, selaku moderator pada presentasi sore kali ini. Perkenalkan rekan kelompok saya. Baik, perkenalkan saya atas nama Musdalifah. Saya Rina Aprilia. Saya Nurmaya Fauzi. Saya Tiara Yulistari. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait hasil observasi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Devi Seganawati Ampri, MPD. Adapun sekolah yang kami pilih yaitu SDN 20 Rangas. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Kurikulum merupakan pedoman penting bagi guru dalam proses pembelajaran. Saat ini, banyak sekolah di Indonesia termasuk SDN 20 Rangas berada dalam masa transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Melalui wawancara kami, mahasiswa melakukan observasi untuk mengetahui penerapan kurikulum di SDN 20 Rangas, khususnya terkait profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk melanjutkan. Baik, materi selanjutnya yang pertama itu adalah landasan filosofis, di mana dalam pengembangan kurikulum merupakan sebuah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil pemikiran yang mendalam. Nah, kaitannya dengan hasil observasi wawancara kami yaitu di mana guru menjelaskan bahwa seorang guru harus berusaha menjadi teladan baik bagi siswa, seperti dengan memungut sampah lebih dahulu agar siswa meniru perilaku baik. Hal ini menunjukkan upaya menanamkan nilai kemanusiaan, kesadaran moral, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, baik, yang kedua itu ada landasan psikologis, di mana dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek kurikulum, pribadi manusia serta tahapan usia perkembangan tertentu untuk mengenali dan menyikapi anak didik. Nah, kaitan dengan hasil observasi wawancara kami, di mana guru menjelaskan bahwa dalam pembelajaran penilaian dilakukan secara bertahap, yaitu awal, tengah, dan akhir, untuk memahami perkembangan kemampuan siswa untuk menunjukkan penerapan prinsip psikologi dan perkembangan dan belajar, di mana setiap anak memiliki tahapan dan kecepatan belajar yang berbeda. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada landasan sosiologis, di mana asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Nah, kaitannya dengan hasil observasi wawancara kami, di mana guru menjelaskan bahwa dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dilakukan kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, dan literasi pagi. Hal ini menjadikan sekolah sebagai cerminan kehidupan sosial masyarakat, peserta didik belajar berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai. Nilai-nilai yang penting dalam kehidupan sosial dan bangsa negara Indonesia. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum di satuan pendidikan, saya serahkan kepada rekan kelompok saya untuk menjelaskannya. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu masa transisi kurikulum. Dari hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa di SDN 20 Rangas masih dalam tahap peralihan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Hal ini menunjukkan implementasi kurikulum bersifat bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan sekolah, guru, serta sarana pendukungnya. Yang kedua yaitu penerapan profil pelajar Pancasila. Guru menjelaskan bahwa penerapan profil pelajar Pancasila tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan sekolah seperti upacara bendera, sholat berjamaah, sholat duha, kerja bakti, dan literasi pagi. Yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa sekolah menggunakan penilaian proses dan penilaian hasil baik secara tertulis maupun lisan. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran berbasis teladan. Guru menegaskan pentingnya guru sebagai teladan atau role model dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, guru memungut sampah terlebih dahulu agar siswa meniru tindakan baik tersebut. Ini merupakan bentuk implementasi kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran kontekstual dan keteladanan. Sesuai prinsip kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna dan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu program literasi pagi. Program literasi pagi sebagai kegiatan rutin sekolah menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya diterapkan melalui mata pelajaran, tetapi juga melalui program penguatan budaya sekolah.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu prinsip penerapan kurikulum akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu materi prinsip penerapan kurikulum. Yang pertama itu prinsip pembelajaran. Yang pertama itu prinsip aktivitas, yang mana hasil yang dicari saat observasi adalah siswa terlibat aktif dalam proses belajar, bukan hanya mendengar. Kemudian kami kaitkan dengan hasil observasi, yaitu guru melakukan kegiatan literasi pagi, salat berjamaah, dan kerja bakti. Ini menunjukkan siswa aktif secara fisik dan juga mental. Kemudian yang kedua, prinsip individualitas, yang dimana hasil yang dicari saat observasi yaitu guru memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Kemudian kami kaitkan dengan hasil observasi, yang dimana guru melaksanakan penilaian proses dan tes tertulis ataupun lisan, menunjukkan guru memantau kemampuan tiap siswa secara individual. Kemudian prinsip lingkungan. Pada hasil yang dicari saat observasi yaitu pembelajaran ini memanfaatkan lingkungan sekitar dan budaya sekolah. Pada kaitan dengan observasinya, guru memberi contoh perilaku sehari-hari seperti memungut sampah yang mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan nyata. Kemudian yang keempat, prinsip kerjasama dan persaingan. Hasil yang dicari saat observasi yaitu adanya kegiatan gotong royong, yang dimana kami kaitkan dengan hasil observasi yaitu guru mencontohkan kerja bakti dan kegiatan bersama sebagai bentuk penerapan nilai gotong royong. Kemudian yang terakhir, prinsip korelasi, yang dimana hasil yang dicari saat observasi yaitu mengaitkan pembelajaran dengan bidang lain ataupun kehidupan nyata. Kemudian kami kaitkan dengan hasil observasi yaitu nilai Pancasila diterapkan di berbagai kegiatan menghubungkan pelajaran moral, sosial, dan juga agama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan capaian pembelajaran akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Untuk itu saya persilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan capaian pembelajaran. Nah, kurikulum dalam sebuah pembelajaran atau pendidikan biasanya menghendaki pencapaian tujuan, ada yang bersifat kognitif, ada yang bersifat afektif, dan ada pula yang bersifat psikomotorik. Nah, yang pertama itu kognitif, di mana membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Nah, kaitan dengan hasil observasi wawancara kami yaitu dalam wawancara, guru menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui penilaian proses, penilaian tertulis, dan penilaian lisan. Hal ini menunjukkan bahwa guru berupaya mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran secara akademik. Lalu yang kedua itu afektif, di mana berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi atau penghargaan, dan penyesuaian perayaan sosial. Nah, tingkatan afeksi ini ada 5, dari yang paling sederhana yang kompleks, yaitu yang pertama kemauan menerima, kedua kemauan menanggapi, ketiga itu berkeyakinan, keempat mengorganisasi, dan kelima tingkat karakteristik atau pembentukan pola. Nah, kaitan dengan hasil observasi wawancara kami yaitu guru menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan rutin seperti sholat berjamaah, sholat duha, upacara, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan lainnya. Lalu yang ketiga ada psikomotor, di mana ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Tujuan-tujuan psikomotor adalah tujuan-tujuan yang banyak berkenaan dengan aspek keterampilan motorik atau gerak dari peserta didik. Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Nah, kaitan dengan hasil observasi wawancara kami yaitu dalam wawancara guru menegaskan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya siswa ikut kerja bakti, menjaga kebersihan sekolah, dan melakukan sholat bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut melatih keterampilan sosial,